Saya Nisrina. Saya Fitria. Saya Sakila. Saya Reza. Saya Risa. Saya Abdi. Berikut videonya. Siklus air, dikenal juga sebagai siklus hidrologi, adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti, sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut siklus. Air berubah bentuk dari uap ke cairan dan padat, berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Jadi, siklus pertama dalam siklus air disebut kondensasi atau pengembunan. Adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan, atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Presipitasi adalah proses di mana awan mencair karena suhu udara yang tinggi dan menyebabkan terjadinya hujan. Presipitasi merupakan faktor utama yang mengendalikan proses daur hidrologi di suatu daerah aliran sungai. Evaporasi adalah proses penguapan yang mengubah air menjadi uap dan air ke lapisan atmosfer bumi. Air yang mengalami proses evaporasi biasanya adalah air danau, sungai, waduk, dan laut. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Siklus air dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. 2. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daerah daratan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin, dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Kesimpulan, air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Proses siklus hidrologi atau siklus air berlangsung terus-menerus yang membuat air menjadi sumber daya alam yang terbaharui. Siklus hidrologi atau siklus air adalah perputaran air dengan perubahan berbagai bentuk dan kembali pada bentuk awal. Pergerakan air di permukaan bumi yang dinamakan siklus air. Unsur-unsur utama dalam siklus air atau siklus hidrologi antara lain evaporasi, transpirasi, respirasi, presipitasi, dan infiltrasi. Macam-macam siklus air yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Seperti yang kita ketahui, kualitas lingkungan dari tahun ke tahun mengalami kemunduran, begitu pula dengan kualitas air. Oleh karenanya, tidak heran jika lama-kelamaan di dunia ini akan terjadi krisis air bersih yang layak untuk dikonsumsi.